Selamat pagi Sobat Gender, kembali lagi bersama saya Titin Sriani dalam program Talk Show Lapak Diskusi Gender. Hari ini kita akan membahas tentang bullying. Di sini saya sudah menghadirkan Mbak Ovi sebagai narasumber pada kegiatan pada pagi hari ini. Baik, Mbak Ovi bisa dikenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ovi, saya dari UKM Studi Gender Mahasiswa. Baik, untuk kita langsung aja ya teman-teman. Tema hari ini kan tentang bullying. Bisa jelasin sedikit nggak sih apa itu bullying? Oke, terkait bullying saya yakin semua pasti sudah tahu ya bullying itu apa. Nah, mungkin kalau dari saya mendefinisikan bullying sebagai suatu perilaku yang menempatkan seseorang atau kelompok orang dalam keadaan terintimidasi, dalam keadaan terdiskriminasi, dan dalam keadaan yang ketakutan seperti itu. Apa sih penyebab dan contoh perilaku mungkin kita secara nggak sadar melakukan hal itu? Ya, kalau penyebab atau faktor itu kan relatif ya. Kalau dari yang saya lihat mungkin pertama itu adanya kecenderungan sosial. Misalnya dalam pertemanan itu kan kadang ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng, bahkan misal semuanya cantik ada yang belah mohon maaf. Itu biasanya kadang adanya perbedaan itu tuh timbul perilaku bullying. Kemudian juga kadang ada karena status sosial, ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin, dan biasanya kalau ada perbedaan atau kesenjangan seperti itu juga biasanya jadi faktor bullying. Terus juga kadang karena faktor popularitas, seseorang ketika punya popularitas yang tinggi itu kadang merasa berkuasa ya. Mungkin itu berkaitan juga dengan faktor power yang ketika dia merasa punya popularitas, dia merasa punya power sehingga dia merasa menguasai segalanya sehingga bisa melakukan hal bebas kepada orang lain, termasuk perilaku bullying ya. Gitu ya. Terus apa sih dampak bagi korban bullying ini? Oke, kalau dampak saat ini yang kita lihat itu biasanya kan seperti yang tadi saya definisikan, itu merasa terintimidasi, merasa ketakutan, bahkan ketakutan itu sampai membuat korban itu merasa stuck. Dia tidak bisa mengembangkan diri, dia merasa insecure, dia merasa bahwa apa yang didapatnya itu memang benar-benar karena kekurangan, sehingga dia juga tidak mau mengeksplor dirinya dan jadi takut untuk berekspresi dan berkegiatan lain yang itu bisa mengembangkan diri dia. Ini juga kadang bullying itu kan juga ada yang secara fisik ya. Nah, itu biasanya dampaknya itu secara fisik, ada luka, lebam, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling parah itu ya mungkin secara psikis ya, sehingga dia juga merasa psikisnya itu terganggu, psikologinya terganggu, dan yang paling parah yang pernah kita temui itu kan ada yang sampai bunuh diri seperti itu. Terus apa sih peran orang sekitar atau kita sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir tindakan ini? Kalau untuk meminimalisir menurut saya mungkin dari hal pertama yang paling banyak orang itu tidak sadar bahwa itu adalah perilaku, yaitu secara kadang kan di lingkungan pertemanan itu banyak ejek-ejekan gitu ya. Sebenarnya itu kan sebagai salah satu bentuk bullying yang verbal, secara verbal, dan mungkin untuk cara meminimalisir pertama adalah dengan itu tidak mengungkapkan kata-kata yang tidak baik untuk orang lain, karena kita tidak tahu sensitivitas hati orang lain ya. Kadang ini kita dikira biasa, ternyata itu dianggap perilaku yang menyakitkan. Mungkin untuk yang paling dasar adalah itu, dan mungkin untuk lainnya ketika meminimalisir apalagi sampai misalnya sudah sampai tahap mungkin untuk meminimalisir dampak yang lebih besar adalah dengan kita menjadi support system, artinya bersama teman kita menjadi support system untuk menjadikan dan membangkitkan motivasi dari korban agar tidak juga timbul yaitu dampak yang lebih besar seperti kita dibullying dan bunuh diri. Oke, ada nggak sih pesan dari Mbak Ovi untuk orang-orang yang mungkin salah satu yang nonton itu ada yang merupakan korban bullying? Oke, kalau pesan aku buat teman-teman yang mungkin terdampak bullying, jangan sampai itu mendaunkan kalian sehingga kalian berpikir bahwa kalian itu tidak bermakna. Sebenarnya kan kita itu, setiap orang itu pasti memiliki kualitas diri sendiri. Sedangkan kalaupun ada ujaran kebencian atau lain sebagainya seperti bullying, itu sebenarnya kita yang harus memfilter diri kita. Jadi jangan usahakan diri kita itu tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan, karena mereka tidak tahu kita, dan kita yang tahu diri kita itu harusnya
mengembangkan potensi diri kita dan menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak baik, dan untuk bisa menjadi lebih baik maka ya itu tidak, mungkin tips pertama adalah dengan tidak mendengarkan sama sekali apa yang mereka katakan, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Oki atas waktu dan kesempatannya. Baik Kak Oki, ada nggak closing statement buat para sobat gender yang lagi menonton? Oke, mungkin sedikit dari saya ya, bahwa hidup itu adalah permainan, maka jangan sampai kita dipermainkan. Seperti tadi terkait bullying, mereka itu walaupun mengejek, ya sudahlah, itu karena memang sifat manusia itu seperti itu. Dan kita juga, yang perlu kita ketahui adalah kita sebagai manusia itu tidak akan pernah bebas dari ejekan. Maka jangan sampai ejekan-ejekan yang terjadi, bullying yang mereka lakukan kepada kita itu menjadikan diri kita itu tidak lebih bermakna seperti itu. Sobat Gender, terima kasih telah mengikuti rangkaian acara hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di Lapak Diskusi Gender edisi selanjutnya.